Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, kita akan membahas saat ini tentang pertanyaan minggu lalu, di mana pertanyaan minggu lalu saudara ditanyakan oleh kita. Yang kita akan bahas adalah apakah hamba Tuhan memberitakan Injil menyenangkan Allah atau manusia atau jemaat? Nah saudara, sebelum kita akan membahas lebih dalam tentang ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Apa ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan karena Engkau yang menciptakan kami. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, dalam pekerjaanmu saat ini, biarlah Bapa memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dan kami akan membahas firman-Mu, dan biarlah firman itu termeterai dalam hati kami dan melakukannya dan mengajarkannya kepada semua orang. Dalam nama Yesus kami bawa doa itu kepada. Amin. Saudaraku, sebelum kita akan membahas bersama tentang pertanyaan minggu lalu, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 6. Saudaraku, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini, 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara seiman kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, melalui pertanyaan yang akan kita bahas ini, topik kita pada saat ini adalah hamba Allah atau hamba Tuhan. Tujuannya saudara mengajarkan kepada kita bahwa kita manusia diberi oleh Allah hambanya, yaitu hamba Tuhan, itu adalah mediator antara Allah dengan manusia yang sesat. Dalam hal apa mediatornya? Yaitu dalam hal didikan rohani, supaya dengan hamba Tuhan, dengan hamba Allah itu dapat mendidik manusia, membentuk karakter manusia rohani, sehingga membawa manusia itu menuju surga yang kekal. Itu tujuannya saudara. Nah saudara, saat ini kita akan membahas tentang apakah seorang hamba Tuhan yang memberitakan Injil menyenangkan manusia, jemaat, atau Allah atau Kristus. Nah saudara, melalui pertanyaan ini kita akan bahas bersama-sama. Saudara, sebagaimana minggu lalu dikatakan bahwa hamba Tuhan dalam bahasa Yunani-nya adalah doulos kurios. Doulos itu adalah budak atau pelayan atau melayani tuannya. Nah sedangkan Tuhan dalam bahasa Yunani-nya adalah kurios. Jadi hamba Tuhan adalah doulos kurios. Nah saudara, apa maksud yang tertera di situ? Mengapa hamba Tuhan itu harus hadir di dalam dunia ini? Dan hamba Tuhan ini benar menyenangkan siapa? Nah, itu adalah pertanyaan yang kita akan bahas. Saudara, menurut Alkitab Perjanjian Baru, itu hamba Tuhan atau hamba Allah adalah menyenangkan Tuhannya atau menyenangkan Allah atau Tuhan. Bukan menyenangkan jemaat, bukan menyenangkan manusia, bukan saudara. Kemudian saudara, apa tujuan Allah membentuk hamba Tuhan itu agar menjadi mediator pemberitaan Injil untuk menyelamatkan umat manusia? Nah saudara, tujuannya adalah supaya realisasi rencana kekal Allah itu terjadi, atau rencana kekal Allah yaitu keselamatan umat manusia kepada yang Allah rencanakan, itu disebut realisasi rencana kekal Allahnya itu terjadi melalui hamba-hamba Allah. Nah saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, apakah pemberitaan seorang hamba Tuhan itu menyenangkan Allah atau manusia? Saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, banyak hamba Tuhan yang menjadi korban aniaya maupun mati. Mengapa? Karena mereka dalam pemberitaannya tidak menyenangkan manusia, tidak menyenangkan anggota jemaat saudara. Dan dia memberitakan Injil bukan membujuk anggota jemaat, bukan membujuk manusia, tapi membentuk karakter daripada anggota jemaat itu sendiri, menjadi karakter sama seperti Kristus, menjadi karakter seperti Allah melalui firman Allah itu sendiri. Itulah sebabnya saudara, kalau kita kembali ke Alkitab, banyak hamba Tuhan yang menjadi korban. Salah satunya pertama Stefanus. Kalau kita melihat saudara Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 6 sampai Kisah Rasul pasal 7, itu Stefanus sedang mempresentasikan Injil kepada bangsa Israel dan mengutip nubuatan Kristus di dalam Perjanjian Lama, kemudian menekankan agar bangsa Israel bertobat. Tapi apa yang terjadi saudara?
Stefanus justru dibunuh. Dengan cara bagaimana? Dilempari atau dirajam dengan batu. Itu contoh saudara. Dan yang kedua saudara, Yakub dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 2, di mana Herodes memenggal kepala daripada Yakub. Mengapa? Pertanyaan mengapa Herodes harus memenggal kepala Yakub? Karena Yakub tidak menyenangkan Herodes punya hati, tapi menyenangkan Allah. Dia apologetis the truth, dia membela kebenaran itu, ya. Apa tujuannya saudara? Untuk menyenangkan Allah, bukan manusia. Kemudian saudara, kita melihat tentang siapa? Paulus. Mari kita melihat tentang Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat 10. Paulus menekankan saudara, dikatakan oleh Paulus bahwa jikalau aku menyenangkan manusia, bukanlah aku ini hamba Kristus. Saudara, kalau kita mengaku hamba Tuhan, bukan menyenangkan pendengar, bukan menyenangkan manusia, bukan menyenangkan jemaat, tapi menyenangkan Allah saudara. Oleh sebab itu saudara, hamba Tuhan itu juga bukan hanya dia sebagai pemberita kebenaran, tapi dia juga adalah memberikan aplikasi di dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga Paulus katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 16 bahwa Paulus katakan kepada Timotius, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, karena engkau mengajarkan itu engkau sendiri selamat maupun orang mendengar pun selamat. Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa kedua belah pihak, antara hamba Tuhan dengan si pendengar, dengan hamba Tuhan yang mengajar pada audiens, dua-dua harus diselamatkan. Tetapi Paulus menekankan kepada Timotius adalah tentang dirinya, aplikasikan firman ini dalam dirinya, dalam diri Paulus, dalam diri kita sebagai hamba Tuhan. Kemudian kita dapat menikmatinya dan dapat mempraktikannya kepada orang lain. Dalam arti mengajarkan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain dapat diselamatkan dan dirimu pun diselamatkan. Itu 1 Timotius 4 ayat 16. Oleh sebab itu saudara, hamba Tuhan bukan menyenangkan manusia, bukan menyenangkan anggota jemaat, tetapi menyenangkan Allah. Kemudian saudara, kita masuk poin yang kedua. Bagaimana dengan kehidupan seorang hamba Tuhan? Kehidupan seorang hamba Tuhan adalah terletak pada Injil. Saudara, Allah katakan melalui Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 14, dikatakan oleh Paulus melalui Paulus oleh Tuhan bahwa seorang pemberita Injil hidup oleh karena Injil itu. Saudara, banyak anggota jemaat pernah enteng itu. Kenapa? Karena dianggap bahwa anggota jemaat hamba Tuhan dengan anggota jemaat sama. Padahal beda saudara. Kalau hamba Tuhan itu adalah memikirkan bagaimana anggota jemaat itu selamat. Sedangkan saudara, yang mengupah hamba Tuhan itu adalah Allah. Melalui apa? Melalui anggota jemaat itu sendiri, melalui persembahan. Ya, kemudian yang kedua adalah melalui apa? Mari kita buka Galatia 6 ayat ke-6, bahwa orang yang mengajar firman Tuhan, yang si mendengar pengajaran itu harus memberikan bagian hartanya kepada hamba Tuhan itu. Apa tujuannya saudara? Supaya hamba Tuhan itu bisa hidup, dan itu adalah dipelihara oleh Tuhan. Kalau anggota jemaat tidak bisa menghidupi hamba Tuhan, maka Tuhan tetap menghidupi dia. Apa sebab? Karena hamba Tuhan tahu dalam 1 Korintus 9 ayat ke 1 Korintus 2 ayat ke-9 dikatakan begini saudaraku. Mata tidak tampak, telinga tidak mendengar, tak pernah timbul dalam hati manusia, Allah sediakan bagi orang yang mengasihi dia. Seorang hamba Tuhan mengasihi Allah dan dia menjadi budak Allah, dia menjadi pelayan Allah, dan dia layak menerima upah sesuai dengan apa profesinya sebagai pemberita Injil, sebagai pengajar Injil, maka dia hidup oleh karena Injil itu. Saudara, apa tujuannya kita membahas ini? Supaya anggota jemaat tahu, manusia tahu bahwa tugas hamba Tuhan itu berat, saudara. Kalau Anda mengaku hamba Tuhan, saudara, Anda harus bayar harga. Anda siap mati, Anda siap teraniaya, dan Anda harus menerima kemunafikan daripada anggota jemaat. Sama seperti Paulus katakan dalam 2 Korintus 11 ayat ke-26. Paulus menekankan ayat yang terakhir bahwa dalam keadaan susah dan dalam keadaan apapun dan belum dia menghadapi anggota jemaat yang munafik. Saudara, hamba Tuhan itu adalah dia adalah mediator antara Allah dengan manusia di dalam pendidikan rohani, di dalam pendidikan agar jiwa manusia diselamatkan. Itulah hamba Tuhan punya fungsi. Pekerjaan hamba Tuhan adalah memikirkan pekerjaan Tuhan siang dan malam.
saudara, jikalau kita memiliki motivasi yang benar dan kita memiliki talenta dan karisma sebagai hamba Tuhan, kita tidak pernah khawatir, saudara. Ketika anggota jemaat, ketika manusia mendep kita dan menghalangi kita dengan cara, ya, mungkin dalam segi materi, ya, ada Tuhan, saudara. Jadi hamba Tuhan motivasinya bukan uang, tapi adalah bagaimana memikirkan jiwa agar sampai ke surga. Filipi 3 ayat ke-20, Paulus katakan tanah air kita ada di surga. Itulah soalnya fungsi hamba Tuhan, mendidik anggota jemaat, mendidik manusia agar dia melakukan baptisan, dan setelah dia dibaptis, dia diajar terus menerus menurut Matius 28 ayat ke-20. Yesus katakan, dan ajar mereka itu menurut segala sesuatu yang aku pesankan kepadamu, maka ketahuilah olehmu, aku ini beserta dengan kamu senantiasa hingga kepada kesudahan alam. Dengan demikian, saudara, hamba Tuhan adalah harus bayar harga. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah menerima pengajaran dan kami mengajarkan kebenaran-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami ajarkan sesuai dengan firman-Mu, dan itu juga Bapa membawa kami dan menyadarkan kami bahwa kami sebagai anggota jemaat, kami sebagai manusia, dan kami sebagai hamba Tuhan saling membutuhkan, saling berkolerasi, berhubungan satu sama lain untuk pekerjaan misi-Mu sebagai mediator untuk mengajarkan Injil. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman yang telah diajar mendapatkan tempat baik di dalam hati pendengar. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus, kami bawa doa itu padamu. Amin. Saudara, jika saudara ada pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.